Yang saya hormati Legislator DPRD Provinsi Lampung, Ibu Apriliati SH.MH dari fraksi PDI Perjuangan. Kita doakan beliau Allah berikan kemudahan kelancaran dalam menunaikan tugasnya sebagai wakil rakyat, berakhir di 2024 husnul khotimah, tidak ditangkap KPK yang jelas, yang harus aman. Dan kalau pileg yang berikutnya di 2024 nanti, semoga beliau terpilih kembali. Allahumma amin. Karena kalau beliau terpilih, ya yang untung juga saya sama Pak Zulkarnain. Jadi terus jadi narasumber wawasan kebangsaan dan sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selanjutnya yang saya hormati narasumber pertama, yakni Pak Dr. Zulkarnain SH.MH. Saya doakan beliau karirnya bagus, masih muda udah doktor ya, nanti jadi profesor, terus jadi rektor Unila. Amin. Kalau nasib garis tangan itu pasti ada jalannya. Selanjutnya yang saya hormati Bu Lurah Sukadanaham. Kok kita matching ya Bu ya, sama-sama merahnya. Kalau duduk sampingan kirain orang pasangan loh Bu. Luar biasa. Mudah-mudahan Bu Lurah juga karirnya lancar, bisa jadi camat gitu. Selanjutnya Pak Babinsa, Pak Giarno ya Pak Giarto. Semoga juga beliau karirnya bagus, karirnya lancar. Bisa jadian ramil nggak sih Pak? Kalau militer itu jenjangnya rumit ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan beliau rezekinya barokah dan lancar. Selanjutnya juga yang saya hormati orang tua kita Pak Mashuri. Biasanya jenengan siapa? Pak Kardiono ya, Pak Kardiono. Terus Pak Ustadz juga. Mbah siapa tadi? Jenengan Mbah? Pokoknya itulah pokoknya. Beliau ini dari Jember ya. Jember itu kota santri, kota kiai. Beserta hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, Muli Mohanai, Sukadanaham, termasuk juga adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Baik, saya ada waktu 20 menit dan sudah terpangkas mukadimah 3 menit gitu. Saya akan efektifkan hubungan halal bihalal dan wawasan kebangsaan. Halal bihalal ini tema Nusantara. Jadi nggak ketemu di Arab Saudi, nggak ketemu di Timur Tengah. Halal bihalal itu adalah tema Nusantara. Ini yang luar biasa. Dulu di zaman Presiden Soekarno, tensi politik sangat tinggi sekali, di mana perbedaan afiliasi politik mengancam disintegrasi bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum lama merdeka terancam bubar kembali. Maka Presiden Soekarno mengumpulkan para kiai, para ulama, gagas momen rekonsiliasi nasional. Waktu itu tensi politik meningkat di bulan suci Ramadan. Maka muncullah istilah yang dikeluarkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, menggagas tema rekonsiliasi nasional pasca Hari Raya Idul Fitri. Judulnya Halalun Bihalalin, halal bihalal. Dan ternyata itu sukses dan berhasil. Indonesia yang terancam mengalami disintegrasi bisa menyatu kembali di tengah-tengah perbedaan afiliasi politik yang ada. Kayaknya sampai sekarang halal bihalal ini dilestarikan. Walaupun secara sederhana halal bihalal ini juga penting dalam keluarga. Bicara halal bihalal kan islah, berdamai. Berdamai dalam kehidupan nasional, berbangsa dan bernegara itu urusan nomor 2. Urusan nomor 1 itu berdamai di rumah sendiri. Bapak-bapak minta maaf sama istrinya, karena sebetulnya istri yang paling banyak tersakiti. Betul nggak kira-kira? Banyak bapak-bapak minta maaf sama istri, ntar dulu sama yang lain.
Entar dulu sama tetangga, nomor satu minta maaf sama istri. Karena wanita diciptakan bukan untuk disakiti, tapi wanita diciptakan untuk dicintai. Setuju gak kira-kira? Ada yang pernah sakit hati gak ya? Sakitnya itu di sini, di dalam hatiku. Sama ibu-ibu juga nanti rekonsiliasinya keluar. Berdamai itu sama suami dulu. Karena hebat kayak manapun ibu-ibu, ya surganya ada pada ridho suami. Makanya sering saya sampaikan, istri itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka, ngelawan suami. Suami lagi tidur, bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kepelingan di neraka. Islah. Orang tua sama anak, terutama anak kepada orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Jangan belagu sama teman soulmate banget, setia, sohib banget, janjian on time tepat waktunya, tapi sama orang tua main ngebentak. Suruh beli terasi aja ngamuk-ngamuk. Malu beli terasi. Ini buat adik-adik muli meranai dan mahasiswa, mahasiswi, saya ingatkan, perlakukan orang tuamu seperti raja. Maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi nggak akan pernah cukup selama-lamanya. Mulai dari rekonsiliasi internal. Karena saya lihat, coba perhatikan orang-orang yang di media sosial itu gupek banget, nyinyir sangat. Biasanya tuh kalau emak-emak pasti janda itu. Karena ada penderitaan di dalam rumahnya gitu. Kalau bapak-bapak pasti ada masalah di rumahnya. Sehingganya tampil di media sosial. Jadi kalau kita ingin damai di luar sana, kita mesti damai dulu di dalam rumah kita. Ini yang disebut dengan halal bihalal, rekonsiliasi internal. Setelah itu rekonsiliasi eksternal dengan tetangga sekitar kita, baru rekonsiliasi nasional. Inilah tema besar halal bihalal. Kita saling memaafkan satu sama lainnya. Tapi saya perlu ingatkan, yang salah gentle saja minta maaf. Yang salah gentle minta maaf. Walaupun minta maafnya jangan lebay, ngejapri via WA ketika tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah, mata pun tak mampu menatap. Stroke namanya. Makanya habis lebaran banyak orang mati, banyak orang stroke, ya karena doanya sendiri. Nah baiklah, terkait dengan kekhawatiran, kecemasan kita bersama akan ancaman disintegrasi bangsa, saya ingin masuk ke tema wawasan kebangsaan. Ada kejadian yang menjadi fakta internasional, orang nyebutnya Arab Spring. Arab Spring ini diterjemahkan orang, ada yang revolusi Arab, ada juga yang menerjemahkan pembangkangan sipil di Arab. Yang jelas Arab Spring yang katanya kebangkitan Arab itu bukan sebuah kebangkitan, tapi sebuah kekacauan. Fakta menunjukkan Arab Spring telah menghancurkan negara-negara Timur Tengah. Korbannya sudah banyak. Kita lihat Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Kemudian Mesir, Presiden Husni Mubarak jatuh. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Sampai sekarang Yaman perang saudara gara-gara Arab Spring. Kemudian Suriah, Bashar al-Assad, sampai sekarang belum selesai perang saudara. Libya, Muammar Gaddafi, presiden yang hebat, disegani Amerika, hancur dan terbunuh dalam keadaan yang sangat hina. Sampai sekarang Libya bukan sejahtera, malah semakin menderita. Irak, Saddam Hussein gagah, berani, Amerika juga segan, hancur. Sampai sekarang Irak juga belum damai. Ini Arab Spring, negara-negara Timur Tengah hancur-hancuran. Dan perlu diingat, yang tepuk tangan siapa? Negara-negara berkuasa, Amerika, Israel, dan lain sebagainya.
Mereka tepuk tangan, mereka kesenangan. Ini yang disebut dengan pembangkangan sipil dan disersi militer. Pembangkangan sipil bagaimana? Masyarakat sipil bergerak bersama-sama, melakukan unjuk rasa, demonstrasi, lalu kemudian dimanipulasi, akhirnya menjadi pemberontakan sipil. Setelah terjadi pemberontakan sipil, baru terjadi disersi militer. Jenderal-jenderal ikut campur di sana, akhirnya kekuasaan tumbang, sampai sekarang mereka hancur-hancuran. Coba kita lihat di Irak dan Suriah, ISIS, pemberontak yang paling kejam. Dia seolah-olah membela Islam, dia seakan-akan jihad fisabilillah, tapi tahu tidak siapa yang bikin ISIS? Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dan pernah nyapres tapi kalah. Kalahnya oleh Donald Trump. Donald Trump apa Donald Trump? Sekarang Donald Trump juga kalah, digantikan oleh orang Lampung, namanya Ajubidin. Ajubidin apa Joe Biden kira-kira? Digantikan oleh Joe Biden. Kata Hillary Clinton, ISIS itu kami yang bikin Amerika, yang mendanai Amerika, yang membesarkan Amerika, yang suplai senjata Amerika untuk menghancurkan Irak dan Suriah. Sekarang Amerika pura-pura untuk memeranginya kembali. Jadi jangan mau anak-anak, adik-adik, para pemuda, ada orang yang pakai jubah agama, entah udeng-udengnya jedut plafon, janggutnya tekan udel, kata orang Jawa itu, jubahnya nyengser di tanah, tapi ngajak kita melawan negara dengan atas nama agama. Itu bohong, itu kamuflase agama. Hancur Arab gara-gara orang kayak gitu. Apalagi yang pakai bendera-bendera hitam itu, coba lihat, yang ngancurin Suriah bendera hitam, yang menghancurkan Irak juga bendera hitam. Nah, ini wawasan buat generasi muda. Pak Ustadz penting menyampaikan, jangan mudah ikut-ikutan. Idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid, hati mereka keras bagaikan baja. Coba Anda lihat, tiap kali ada gelombang massa demonstrasi pasti ada bendera hitam. Ya Pak ya? Coba lihat, pasti ada bendera hitam. Sudah ada hadisnya, jangan ikut-ikutan mereka. Jelas ini hadisnya. Dan yang menghancurkan Irak kelompok bendera hitam, yang menghancurkan Suriah kelompok bendera hitam, dan mereka berselingkuh dengan Amerika Serikat. Coba ISIS itu, dia berani menyerang negara Islam, tapi dia nggak akan pernah berani menyerang Israel, karena yang mendanainya adalah Israel. Kita ditipu dengan bahasa agama, kita ditipu dengan kamuflase agama. Nah, saya ke dalil dulu, biar saya ini nggak ngebual, tambahin lagi dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Kata Nabi, sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar menyembah setan, khususnya untuk di Jazirah Arab, orang-orang di negeri Arab. Negeri Arab itu ada 21 negara, jadi terpecah menjadi 21 negara. Jadi orang-orang Arab yang sudah rajin sholat itu nggak bisa lagi digoda untuk nyembah setan. Tadinya mereka menyembah berhala, diajak nyembah setan nggak bisa lagi. Walakin fit tahrishi bainahum. Tapi ini yang sangat aku khawatirkan, kata Nabi. Setan selalu berhasil mengadu domba antara sesama mereka sendiri. Itu yang disebut dengan Arab Spring, yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi, gagal menjaga persatuan. Gini aja lah Pak, sederhana aja. Kita di masjid tuh rajin sholat semua ke masjid. Coba lihat kalau masjid sudah rame, yang ribut siapa? Antar takmir masjid kan? Yang ribut siapa? Antar ustadz kan? Saling menjelek-jelekkan antar takmir masjid. Akhirnya orang awam mikirnya apa? Aduh, yang pintar aja berantem, udahlah berhenti dulu ke masjid. Nggak jadi ke masjid, libur ke masjidnya. Nah, ketika ditanya, ngapa lu nggak ke masjid lagi? Bosan gua di masjid, pengurusnya ribut terus.
Saat kita sudah setia dengan Allah, kita menyembah Allah, setan masuk ke dalam hati kita, ditumbuhkanlah iri dan benci, dimunculkanlah konflik, sehingga masjid tidak makmur gara-gara pengurus masjid berantem gontok-gontokan. Ini kelemahan yang dihimbau oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi tentang tema Arab Spring. Arab Spring itu sekali lagi pemberontakan sipil dan disersi militer. Kalau bicara militer, kalau di negara kita bisa TNI, bisa Polri. Saya ambil contoh sederhana. Kita takut betul dengan PKI. Kita takut betul sama DITI. Saya harus kasih tahu sama anak-anak muda, G30 SPKI adalah pemberontakan militer. Karena ada perwira militer yang disersi. Kolonel Untung beserta pasukannya. Itu disersi militer. Alhamdulillahnya dibantai habis mereka semua. DITI itu disersi militer itu. Jadi umat ini, rakyat ini cuma jadi tunggangan saja sebetulnya. Ini perlu saya sampaikan, hati-hati dengan itu semua. Dan kita sudah sepakat, Partai Komunis Indonesia bukan cuma partainya yang dilarang, ajarannya juga dilarang. Komunisme, Marxisme, Leninisme dilarang. Makanya buat anak-anak muda kalau di kampus ya, ada temannya yang ngerekrut mengajarkan ajaran Marxisme, Komunisme, Leninisme, laporkan. Bisa langsung ditangkap. Karena PKI yang dilarang bukan cuma partainya, ajarannya juga terlarang. Segera laporkan ya. Ada indikasi ini ajaran PKI, laporkan. Cuman sekarang ini yang belum bisa dilaporkan itu orang yang mengatasnamakan agama untuk menolak negara. Hati-hati Pak, masukin anak ke pondok. Walaupun tidak banyak, ada beberapa pondok, termasuk yang dekat rumah beliau, itu sudah ada datanya lengkap sekali. Datanya lengkap, makanya Daniel hati-hati masukin anaknya ke pondok, nanti dimasukin ke sono lagi. Mereka mengatakan Pancasila togut, Pancasila togut, NKRI togut, Undang-Undang Dasar 1945 kafir. Mereka tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika, hormat bendera haram. Hati-hati masukin anak ke tempat-tempat belajar. Hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Ada kejadian bapaknya polisi, anaknya mondok di situ. Akhirnya bapaknya jadi polisi, anaknya jadi teroris. Nah ini kan belum ada regulasinya. Makanya saya setuju mengusulkan kepada pemerintah bikin aturan, bikin regulasi semua ajaran, semua paham yang anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika bisa dipidanakan. Setuju gak kira-kira? Ya, anak muda yang harus setuju dulu. Oke. Pembangkangan sipil. Terkait dengan pembangkangan sipil ini ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang ingin merusak bangsa kita ini. Maka disurutlah emosi sipil. Bagaimana cara menyurut emosi sipil? Diambil penyurut yang paling efektif apa? Di Indonesia yang paling efektif disurut itu agama. Maka selalu yang digoreng itu isu agama. Di Indonesia yang paling gampang terus itu isu agama. Ingat gak kasus pendeta namanya Saifuddin Ibrahim yang menghina Al-Quran? Ingat? Kan belum lama, masih hangat kan isunya. Dia menghina Al-Quran, menghina umat Islam. Tetapi begitu mau ditangkap oleh Mabes Polri, dia ada di Amerika Serikat. Mabes Polri berkoordinasi dengan Interpol untuk menangkap dia, nggak bisa. Karena Saifuddin Ibrahim memang diciptakan untuk membuat kegaduhan di Indonesia. Agar dia tidak bisa ditangkap, dibawa ke Amerika, dilindungi oleh Amerika Serikat. Yang ngomong saya, Ustaz. Kalau yang ngomong menteri, nggak boleh. Ini hubungan antar negara soalnya. Veronica Koman, nama aja Kuman, yang buat fitnah isu Papua, yang ngebelain teroris OPM. Veronica Koman, yang Pak tentara kita Pak repot betul. Maunya Pak tentara itu Pak disapu bersih aja OPM itu. Cuman begini, kita ditekan Amerika Serikat, kita ditekan oleh Australia, nggak bisa sapu bersih di sana. Nah provokatornya siapa? Veronica Koman. Mengapa kita tidak bisa menangkap Veronica Koman? Karena dia diselamatkan oleh Australia. Hati-hati jangan mau jadi alat negara asing, jangan mau. Yang untuk memecah belah bangsa kita sendiri. Disulut isu agama,
terus digoreng-goreng sedemikian rupa, tapi alhamdulillahnya karena Mabes Polri cepat berupaya terhadap Saifuddin Ibrahim, enggak jadi. Ada aksi massa yang bergelombang dengan bahasa penistaan agama dan lain sebagainya, tapi sebenarnya itu adalah bagian memanas-manasi bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, agar mereka melawan pemerintahnya sendiri. Hati-hati dengan gorengan isu agama, karena itu sangat sensitif sekali. Bahasanya begini, wala tuti' kulla hallafim mahin. Mulai dari sekarang Allah sudah ingatkan, jangan pernah jadi followers, jangan pernah ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah atas nama agama, menebar kebencian, menebar hinaan, hammazim masya'im binamim. Mereka menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan permusuhan binamim, tujuannya untuk mengadu domba, provokasi. Pertama, yang kedua, terakhir ini. Bagaimana cara menyulut emosi sipil? Cara menyulut emosi sipil itu munculkan isu-isu ekonomi. Kalau isu agama belum berhasil, panas-panasi dengan ekonomi. Contoh sederhananya apa? Minyak goreng. Udah minyak goreng digoreng lagi, tambah panas. Minyak goreng. Kita kan masuk dalam ekonomi global. Karena minyak goreng di dunia internasional itu mahal, CPO mahal, mau tidak mau, minyak goreng di Indonesia juga ikut harga pasar. Naik juga. Presiden Jokowi sudah mengatakan, jangan ekspor minyak goreng. Jual ke dalam dengan harga eceran yang dibatasi. Apa kerjaan pengusaha? Rame-rame mereka nyumputin minyak goreng. Apa yang terjadi? Keresahan pabrik. Minyak goreng langka. Yang sampai dicelup-celup tadi itu. Pak Jokowi sudah ngomong, kasih minyak goreng ke masyarakat. Tapi karena mereka ngelunjak sama presiden, mereka nggak melakukan itu. Akhirnya Pak Jokowi memutuskan agar minyak goreng curah yang disubsidi, minyak goreng kemasan diserahkan kepada harga pasar, harga keekonomian, tapi dibuat keputusan perusahaan dalam negeri tidak boleh lagi mengekspor minyak goreng. Baru pada ribut semua karena ngelunjak, dan sudah berdampak sekarang minyak goreng sudah mulai turun kembali. Karena orang itu begini, dengan langkah minyak goreng dia ingin menyalahkan pemerintah, agar masyarakat ini demo dan menyalahkan pemerintah. Yang saya tahu betapa pentingnya pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Seandainya yang jadi presiden saya, remek mungkin negara ini, Pak. Untung presidennya sehebat Pak Jokowi. Luar biasa itu. Indonesia ini, Pak, G20, grup G20. Indonesia itu dari G20, negara ekonomi terbesar 20 negara di dunia internasional, Indonesia ranking 1 sebagai negara yang paling bertahan terhadap pandemi. Ini hebat. Mestinya kita apresiasi pemerintah kita sendiri. Dari 20 negara ekonomi terbesar, Indonesia itu terbaik 1. Negara yang paling bertahan terhadap pandemi. Mesti kita dukung pemerintah kita sendiri. Dan Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia internasional menjadi ketua presidensi G20. Ini kan keren banget tuh. Dan Amerika, Eropa nekan, Indonesia nggak boleh mengundang Rusia. Kalau Indonesia mengundang Rusia, mereka nggak akan datang. Presidennya hebat. Rusia diundang, Zelensky, Ukraina juga diundang. Kalau kedua presiden itu ketemu di Bali, dan Presiden Jokowi berhasil mendamaikan dua negara itu, semua masyarakat internasional akan mengusulkan Pak Jokowi mendapatkan Nobel Perdamaian. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Begitu dong kita menghargai presiden. Saya tidak menemukan presiden yang paling banyak dicaci kecuali beliau. Dicaci pelongok-pelongok lah, subhanallah, dihina lah. Ya sih kita ganteng, barangkali lebih ganteng dari beliau. Dicaci mukidi lah, tapi hati kecil kita berkata, beliaulah orang terbaik pada kesempatan kali. Saya dikit lagi ya, minyak goreng tadi. Sebetulnya pemerintah sudah berjuang, dan kita ini jangan terlalu banyak keluhan, ge. Karena begini, coba hitung. Bapak-bapak ngudut sebungkus, harga rokok berapa sih sehari? Satu bungkus? Salawe ribu lah ya. Minyak goreng kemasan berapa? Sekilo? 25.000 lah kita samakan. Saya tanya, ngudut sebungkus sehari habis tidak? Habis kan rata-rata, bahkan ada yang 3 bungkus.
Minyak goreng sekilo 25.000 sehari habis nggak? Enggak kan? Ya sudah, daripada kita ribut nyalah-nyalahin orang, lebih baik begini, bapak-bapak berhenti dulu ngudutnya. Duit yang buat ngudut beliin minyak goreng. Setuju nggak kira-kira? Nah gitu dong kita berpikir. Sekarang begini, keluhan berikutnya, solar mahal. Jujur ini, solar langka, bukan solar mahal ya, jujur. Mengapa orang ngeluh solar langka? Rata-rata yang ngeluh itu orang berduit, punyanya Fortuner, punyanya Pajero, ngisinya maunya solar, termasuk saya. Punya Fortuner ngisi solar, malu-maluin ngambil subsidi, itu namanya. Saya jujur-jujuran, nggak musok suci soalnya saya mengusul kepada pemerintah, ya sudahlah, harga solar itu biar nggak langka, serahkan aja ke harga keekonomian, tapi jangan di demo, biarin aja. Kemudian yang berikutnya, jalan macet. Coba lihat badan jalan lebar semua, jalan itu. Mengapa jalan macet? Orang sudah kebeli mobil semua. Sudah ada jalan tol masih macet. Kaya orang Indonesia ini. Saya ingin ke tempat mertua saya di Padang Cermin, nggak jadi. Macet berjam-jam, jalan Wairata itu. Penuh mobil orang mau wisata ke pantai. Orang kaya yang wisata ke pantai itu. Zaman dulu manda ada. Kita ini begini, kaya tapi bermental miskin. HP maunya bagus, Android. Jalan-jalan ke Mutun selfie, jalan-jalan ke Lembah Hijau selfie, jalan-jalan ke Kampung Vietnam selfie, makan di Begadang 5 selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk. Ada nggak ya di sini ya? Mental yang miskin sebetulnya. Baik, ini terakhir ini. Sekali lagi ingin saya katakan, kita berpikir jernih lah. Apalagi udah habis ya. Kita berpikir jernih, jangan saling menyalahkan satu sama lainnya. Indonesia sudah lebih baik dari 10 tahun yang lalu, bahkan Indonesia sudah lebih baik dari 20 tahun yang lalu. Baik, demikian. Nanti materinya bisa nonton di YouTube. Jangan lupa YouTube-nya di-subscribe. Inspirasi buat anak muda. 6 tahun saya ber-YouTube nggak ada hasilnya. Tapi tiba-tiba akhir 2021 bulan November, subscribernya tiba-tiba melonjak. Sekarang sudah 68.000 subscriber. Dan per bulan sudah dapat monetisasi 20 juta paling rendah. Kalah anggota dewan gajinya. Tapi tunjangannya banyak anggota dewan. Artinya buat anak muda, yuk berkarya. Buat muli menghanai, daripada ribut, daripada saling menyalahkan, yuk kita semua berkarya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.